Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Giska Dilapanga, NIM 25121022, Prodi PGMIB. Baik, pada video kali ini saya akan menceritakan perjalanan di Ponegoro. Tujuan saya membuat video ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi Islam oleh dosen pengampu Bapak Samsul Bahri Mamonto MPD. Judul Pangeran di Ponegoro, pemimpin perang Jawa yang diasingkan ke Manado dan menyiarkan ajaran Islam di sana. Biografi. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785 dengan nama Raden Mas Ontowiryo. Ia merupakan putra Sultan Hamengkubuwono III dari Kesultanan Yogyakarta. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, Diponegoro menolak kehidupan istana yang mewah dan memilih hidup sederhana di luar keraton, tepatnya di Tegalrejo. Sejak muda, Diponegoro dikenal sebagai sosok yang taat beragama, tekun mempelajari Al-Quran, fikih, tasawuf, serta kepada para ulama. Karena kedalaman ilmu dan keteladanannya, ia sangat dihormati oleh masyarakat dan para santri. Inilah sebabnya Diponegoro tidak hanya dikenal sebagai pangeran, tetapi juga sebagai ulama dan pemimpin spiritual. Ketika Belanda mulai semakin mencampuri urusan kerajaan, merampas rakyat dengan pajak tinggi, memeras rakyat dengan pajak tinggi, dan merusak tatanan adat serta agama, Diponegoro merasa terpanggil untuk membela rakyat. Baginya, melawan penjajahan adalah jihad melawan kezaliman. Latar cerita. Perjuangan Pangeran Diponegoro berlatar di Pulau Jawa, khususnya wilayah Kesultanan Yogyakarta pada awal abad ke-19 saat itu. Pemerintah kolonial Belanda memiliki pengaruh besar terhadap pemerintahan keraton. Banyak pejabat keraton tunduk pada kepentingan Belanda, sementara rakyat hidup dalam penderitaan Belanda, merampas tanah rakyat, menarik pajak tinggi, memaksakan kebijakan yang bertentangan dengan adat dan ajaran Islam. Keadaan ini menimbulkan keresahan luas di Ponegoro yang hidup dekat dengan rakyat kecil, menyaksikan langsung penderitaan tersebut, sehingga tekadnya untuk melawan penjajahan semakin kuat. Konflik ujian. Konflik besar bermula pada tahun 1825 ketika pemerintahan Belanda membangun jalan yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Tindakan ini dianggap sebagai penghinaan terhadap adat keluarga dan nilai agama. Namun konflik ini bukan hanya persoalan pribadi, itu menjadi simbol kesewenang-wenangan Belanda terhadap rakyat Jawa. Diponegoro pun mengangkat senjata dan memimpin perlawanan yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Perang Jawa 1825 sampai 1830. Ujian yang dihadapi Diponegoro sangat berat. Kekuatan militer Belanda jauh lebih modern. Banyak bangsawan yang berkhianat, rakyat mengalami penderitaan akibat perang. Belanda menggunakan tipu daya dan strategi licik. Meski demikian, Diponegoro tetap teguh dan yakin bahwa perjuangannya adalah jalan kebenaran. Puncak cerita terjadi saat Perang Jawa mencapai intensitas tertinggi. Pasukan Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya, memanfaatkan modern hutan dan dukungan rakyat. Perlawanan ini membuat Belanda mengalami kerugian besar, baik secara finansial maupun militer. Karena tidak mampu mengalahkan secara langsung, Belanda menggunakan taktik tipu muslihat. Pada tahun 1830, Diponegoro diundang untuk melakukan perundingan damai di Magelang.
Diponegoro datang dengan itikat baik dan tanpa persiapan perang. Namun, dan pertemuan tersebut Belanda mengkhianati perjanjian dan menangkap Pangeran Diponegoro. Penangkapan ini menjadi simbol kelicikan penjajah terhadap pejuang yang menjunjung tinggi kejujuran. Penyelesaian: setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Ia menjalani sisa hidupnya dalam pengasingan, tepat beribadah dan menulis karya-karya keislaman. Pangeran Diponegoro wafat pada 8 Januari 1855 di Makassar. Walaupun secara fisik perjuangannya terhenti, semangat perlawanan yang ia tanamkan tidak pernah padam. Perjuangannya menginspirasi pergerakan nasional Indonesia di masa berikutnya. Ia kemudian ditempatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia karena jasa dan pengorbanannya yang besar bagi bangsa dan negara. Pesan moral dari kisah hidup Pangeran Diponegoro: kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga, antara lain keimanan dan ilmu agama dapat menjadi kekuatan besar dalam menghadapi ketidakadilan. Pemimpin sejati adalah yang membela rakyat, bukan mencari kekuasaan. Kejujuran dan prinsip harus dijaga meskipun menghadapi tipu daya. Perjuangan melawan kezaliman membutuhkan kesabaran, keberanian, dan pengorbanan. Semangat perjuangan tidak akan pernah mati meskipun jasad telah tiada. Sekian dari saya, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.